Halo, ketemu lagi bersama saya Raniarti Ningsi dari kelas 12 BDP SMK Budi Utomo 3 Maus. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjualan langsung berbasis data. Ikutin kelanjutannya ya. Penjualan langsung dan berbasis data. Yang pertama, pemasaran dan penjualan produk langsung dengan tujuan untuk mengetahui tindakan konsumen. Biasanya dilakukan melalui penjelasan atau parangan produk-produk yang dilakukan oleh penjual kepada calon pembeli. Sementara itu, menurut Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia atau APLI secara umum, asosiasi penjualan langsung dalam dua bentuk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu penjualan satu tingkat atau single level marketing. Metode pemasaran barang dan jasa dari satu sistem penjualan langsung melalui program pemasaran berbentuk satu tingkat. Sedangkan yang kedua pemasaran multi-level atau multi-level marketing. Metode pemasaran barang dan jasa dari sistem penjualan langsung melalui program pemasaran berbentuk lebih dari satu tingkat, di mana mitra usaha mendapatkan komisi penjualan dan bonus penjualan dari hasil penjualan barang atau jasa. Yang kedua, metode penjualan langsung. Untuk dapat mencapai tujuan penjualan langsung, yaitu mengetahui tindakan konsumen, media yang dapat digunakan dalam penjualan langsung adalah sebagai berikut. Yang pertama, promosi penjualan atau sales promotion. Promosi penjualan merupakan fungsi dari marketing communication yang memperbesar aksi dengan menambahkan insentif dalam menawarkan merek. Promosi desain untuk jangka pendek. Kemudian yang kedua, penjualan pribadi atau personal selling. Media penjualan ini dilakukan secara tetap, maka yang terdapat komisi intersonal antar pembeli dan penjual. Yang ketiga, penjualan langsung. Sistem penjualan langsung yang digunakan untuk menciptakan respon dan mengubah tingkah laku konsumen secara langsung. Penjualan ini menggunakan sistem tertutup dan melalui pengiriman pesan. Dan yang terakhir, penjualan partai dan titik pembelian. Penjualan partai merupakan kegiatan menciptakan gambaran merek, brand image sampai ke tingkat pengecer. Sementara itu, tingkat pembelian adalah kegiatan untuk menampilkan produk di tempat strategis pada toko agar dapat menarik perhatian konsumen terhadap merek tersebut. Kemudian untuk poin yang ketiga, kalimat-kalimat sukses dalam melakukan penjualan langsung. Sales response merupakan salah satu ujung tombak bisnis dalam keberhasilan penjualan langsung. Salesperson adalah individu yang menawarkan satu produk dalam proses penjualan. Hal yang harus dimiliki oleh salesperson yaitu 1. Memiliki sikap yang mendasari tindakan. Yang kedua, strategi penjualan langsung. Dan yang ketiga, pelayanan kepada calon konsumen. Untuk poin yang keempat, strategi penjualan dalam bisnis retail. Strategi penjualan yang dapat diterapkan oleh pemilik bisnis retail adalah yang pertama, memberikan layanan terbaik. Pemilik bisnis pasti memikirkan cara memperoleh keuntungan dengan meminimalkan biaya dan resiko baik saat melakukan pembelian maupun penjualan ke konsumen. Yang kedua, menentukan kebutuhan konsumen. Konsumen yang menjadi target dilakukan melalui identifikasi produk yang ditawarkan. Yang ketiga, memilih lokasi yang tepat. Pemilihan lokasi yang tepat menjadi amat penting karena turut memberi kombinasi yang cukup besar terhadap kesuksesan atau tindakan bisnis yang dijalankan. Yang keempat, memposisikan diri sebagai pelanggan. Dengan memposisikan diri sebagai pelanggan, Anda akan memiliki satu sudut pandang yang baru
Anda dapat bertanya pada diri sendiri apakah produk yang Anda tawarkan adalah produk yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Yang terakhir, melakukan inovasi. Inovasi perlu dilakukan agar produk dapat tetap bertahan menghadapi pesaing. Adanya inovasi juga dapat menghindari terjadinya kejurnahan dalam diri konsumen terhadap sebuah produk. Yang ke-B yaitu penjualan berbasis data. Poin pertama, pengertian penjualan berbasis data. Basis data merupakan kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sinematik sehingga dapat dipersihkan menggunakan satu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Yang kedua yaitu manfaat basis data. Mengurangi kedudukan data yang lama pada beberapa aplikasi yang cukup disimpan sekali saja. Integrasi data tersimpan secara akurat. Menghindari dari inconsistent update data yang lebih efisien. Adapun kelebihan data atau mati sehingga tidak dapat menyimpan pekerjaan terakhir kalian. Sistem dapat disalahgunakan karena semua catatan terbaru untuk siapapun yang memiliki akses oleh orang lain tanpa ada yang tahu. Kemudian untuk kekurangan database adanya peningkatan biaya, keadaan yang kurang kuat, dan ukuran yang menyita tempat. Untuk poin yang ke-C, proses penjualan berbasis data. Yang pertama, cara memperoleh data pelanggan. Yang pertama, promosi dalam konsumen, kartu garansi, program potongan harga, pemasaran melalui telepon, nomor telepon bebas pulsa, komunitas pembeli reguler, email, dan situs website. Dan yang terakhir, media sosial. Yang kedua, penerapan penjualan berbasis data. Penjualan berbasis data sangat berguna bagi perusahaan, terutama untuk perusahaan yang memiliki data transaksi besar. Adapun strategi penjualan berbasis data adalah yang pertama, segmentasi pelanggan. Segmentasi pelanggan merupakan langkah awal dalam penjualan berbasis data. Dalam tahap ini, konsumen dikelompokkan atau dipisahkan menurut tingkat potensi mereka sebagai konsumen. Dan yang kedua, pelanggan baru. Mendapat pelanggan baru adalah hal yang mutlak bagi perusahaan. Ketiga, penetrasi pelanggan. Penetrasi pelanggan merupakan salah satu strategi pertumbuhan dan difokuskan pada penjualan produk yang telah ada di pasar sebelumnya. Yang keempat, retensi pelanggan lama. Retensi pelanggan adalah mempertahankan pelanggan lama. Retensi pelanggan lama akan lebih mudah untuk cross-selling dalam produk baru karena mereka sudah mengenal kualitas dan pelayanan perusahaan. Yang ketiga, pembuatan database. Pembuatan database dalam bisnis merupakan programmer yang terpercaya dalam mengurus data sehingga keakuratan data dapat terjaga. Adapun beberapa aplikasi yang digunakan untuk membuat database. Yang pertama, Ream Mobile Database. Ream Mobile Database merupakan aplikasi yang diperuntukkan para pengguna iOS dan Android. Aplikasi ini digunakan oleh puluhan ribu pengguna karena lebih simpel dan lebih cepat diakses. Aplikasi yang kedua yaitu MySkill. MySkill adalah sebuah sistem manajemen berbasis data yang multi-tier dan multi-share. MySkill dimiliki oleh perusahaan MySkill AB yang merupakan perusahaan komersial Swedia.
Yang ketiga, Microsoft Office Access. Microsoft Office Access kurang begitu bagus jika diakses melalui jaringan sehingga aplikasi yang digunakan cenderung menggunakan DBSM yang bersifat server. Adapun kelebihan dari penggunaan Microsoft Office Access adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem mudah pengoperasiannya. Yang kedua, mudah dalam menyusun relensi dan QWERTY table. Yang ketiga, menggunakan QWERTY SQL. Dan yang keempat, keamanan terjamin karena menggunakan password. Dan pasti ada kekurangannya. Yang pertama, aplikasi ini berbayar atau tidak gratis. Yang kedua, bisa terjadi kemungkinan kerusakan data penting ketika melakukan pencadangan data. Yang ketiga, pemrosesan data tidak secepat website. Dan yang kelima, bukan merupakan aplikasi database server. Dan yang keempat, langkah-langkah membuat database teleskop akses. Database teleskop akses dapat membantu menyimpan dan melacak jenis informasi seperti data pelanggan, kontak, investasi, dan proses bisnis. Langkah pertama dalam pembuatan database teleskop akses yaitu membuka Microsoft Office Access 2007. Yang kedua, membuat tabel. Dan ketiga, mengisi tabel. Yang kelima, permintaan data atau QWERTY. QWERTY merupakan permintaan data yang merujuk pada permintaan pengguna untuk mendapatkan informasi dari data-data yang terdapat dalam tabel database. Dengan kata lain, QWERTY merupakan kemampuan untuk menampilkan informasi dalam database yang diperoleh dari tabel yang telah tersimpan. Informasi ini dapat berasal dari satu tabel saja, bisa juga lebih atau berdasarkan pada QWERTY yang telah ada sebelumnya. Adapun fungsi QWERTY adalah yang pertama, menampilkan data-data tertentu pada tabel. Yang kedua, menampilkan data yang berasal dari dua tabel atau lebih. Dan yang ketiga, dapat melakukan opsi perhitungan. Adapun jenis-jenis QWERTY, yang pertama, select QWERTY digunakan untuk menampilkan data. Yang kedua, cross-tab QWERTY yang digunakan untuk mengaktualisasi penjualan. Yang ketiga, make table QWERTY yang digunakan untuk menyimpan data hasil QWERTY ke dalam tabel baru. Dan yang keempat, update QWERTY yang digunakan update nilai dari satu resheet atau filings. Untuk yang keenam, langkah menyusun laporan penjualan berbasis data. Tahapan input data untuk dimasukkan ke database yaitu yang pertama, login pada sistem POS. Lalu ke menu setting. Menu setting digunakan untuk melakukan pengaturan tampilan pada layar monitor. Untuk yang ketiga, menu master. Menu ini digunakan untuk melakukan antri data mengenai pelanggan, sales, supplier, lokasi, kategori, barang, dan setting. Untuk yang keempat, menu persediaan. Menu ini berisi basis data tentang stok awal, mutilasi barang, dan daftar stok opnam. Yang keenam, menu pembelian. Menu ini berisi menu pesan barang, PO, daftar pesanan, pembelian, daftar untung, daftar retur pembelian. Untuk yang ketujuh, menu penjualan. Menu ini berisi menu pesanan, daftar pesanan, penjualan, daftar perhitungan, dan daftar retur penjualan. Untuk berikutnya, menu jurnal umum. Menu ini berisi daftar perikaran dan daftar transaksi jurnal.
Dan untuk yang terakhir, menu laporan. Menu ini berisi tentang laporan-laporan, yaitu laporan persediaan, laporan pembelian, laporan untung, laporan penjualan, laporan perhitung, lapor jurnal umum, dan lapor laba atau rugi. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bye-bye, see you next video.